Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fenardianata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab ke-14 yaitu lab setup. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Ubuntu desktop, yang ketiga ada install Ubuntu server, yang keempat ada cloning Debian, yang kelima ada setup topologi, dan yang terakhir ada konfigurasi RAM VM. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada topologi. Nah, di sini ada internet. Dari internet itu nantinya ke internet shared host OS, misalnya seperti Windows. Nah, dari host OS akan menyambung ke RTR Debian. Nah, disambungkan itu menggunakan adapter 1. Dan itu host only adapter. Selanjutnya dari RTR Debian itu akan menyambung ke client Ubuntu. Nah, di sini itu Ubuntu desktop menggunakan adapter 2 yaitu internal network. Nah, selanjutnya dari RTR Debian akan menyambung ke internal network. Nah, di sini menggunakan adapter 3 yaitu internal network. Nah, selanjutnya dari internal network akan ke Debian server dan Ubuntu server. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kedua dan ketiga. Tadi kan waktu itu saya sudah mempraktekkan untuk menginstal Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Jadi kali ini saya tidak akan menginstalnya lagi. Teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Kita langsung ke materi yang keempat yaitu cloning Debian. Nah, di sini saya akan mengcloning Debian CLI. Jadi cara yang pertama kita bisa ke snapshot. Setelah itu kita bisa pilih cloning. Nah, kita di sini bisa pilih tempatnya. Di sini saya akan menempatkan di data D. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tipe cloningnya. Di sini saya pilih yang full cloning. Setelah itu kita bisa finish. Nah, di sini kita bisa tunggu saja sampai cloningnya selesai. Nah, di sini sudah selesai, berarti clone kita sudah berhasil. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kelima yaitu setup topologi. Di sini saya akan menyeting semua server yang akan kita gunakan seperti topologi yang tadi. Nah, untuk host OS-nya itu saya akan menggunakan yang Debian CLI. Nah, di sini kita akan menyeting ke yang Debian CLI terlebih dahulu. Kita bisa ke setting, setelah itu ke network. Nah, pada adapter 1 kita menggunakan host only adapter. Selanjutnya pada adapter 2 kita akan menggunakan internal network. Namanya kita ganti menjadi client network. Nah, pada adapter 3 kita juga ganti ke internal network. Namun namanya kita ganti menjadi server network. Nah, kenapa pada adapter 2 itu client
network, sedangkan di adapter 3 itu server network. Jadi untuk client network itu digunakan sebagai jalur dari router ke Debian desktop. Sedangkan untuk server itu digunakan untuk berkomunikasi atau menghubungkan dari internal network ke server-server di bawahnya. Setelah itu kita bisa oke. Nah, selanjutnya kita akan menyeting yang Debian server. Nah, kita ke network. Setelah itu untuk teksnya itu kita ganti ke internal network dan namanya itu kita ganti menjadi server network karena Debian server itu di sini sebagai server. Setelah itu kita bisa oke. Nah, selanjutnya kita akan ganti yang Ubuntu server. Nah, di sini juga kita ganti ke internal network dan namanya juga kita ke server network karena dia juga sebagai server. Selanjutnya ke Ubuntu desktop. Nah, di sini kita ganti ke internal network juga, namun untuk namanya itu kita ganti ke client network karena di sini dia sebagai client. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, di sini saya akan langsung mengganti ke yang Debian CLI clone terlebih dahulu. Kita bisa ke menu setting, setelah itu kita ke sistem. Nah, untuk memorinya itu kita cukup menggunakan 512 MB. Kita bisa ganti. Setelah itu untuk prosesornya kita cukup menggunakan satu prosesor. Setelah itu kita bisa oke. Nah, untuk Ubuntu server juga sama 512 MB dan untuk prosesornya cukup satu saja. Setelah itu kita bisa oke. Nah, untuk Debian CLI itu kita untuk memorinya kita menggunakan 1024 MB. Dan untuk prosesornya juga cukup satu. Setelah itu kita bisa oke. Nah, selanjutnya kita akan menyeting yang Ubuntu desktop. Nah, untuk Ubuntu desktop itu kita akan menggunakan memori yang lebih besar. Jika laptop teman-teman itu RAM-nya 8 GB, saya sarankan untuk menggunakan memorinya itu yang 2048. Sedangkan jika lebih itu bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Nah, saya akan menggunakannya 2048 saja. Dan untuk prosesornya itu kita tetap menggunakan satu prosesor saja. Setelah itu kita bisa oke. Nah, jadi kita sudah selesai untuk konfigurasi RAM-nya. Jadi mungkin itu saja materi saya hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.